Paturian. Oh, Paturian. Oh, mereka suka datang singgah di sini. Para leluhur. Allahumma sholli ala Muhammad ibtil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajari wa sifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Kembali ke tanah Minahasa. Inilah situs dari masa lampau di kawasan Tumaluntung. Ada aura metafisika yang sangat kuat saat tim Ganjil Misteri ditemani Ki Pranalewu datang ke tempat ini. Beberapa makhluk gaib mewujud untuk menegaskan bahwa situs ini masih dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menyusuri situs di Desa Tumaluntung, Minahasa bersama Ki Pranalewu, banyak hal ganjil yang terjadi. Apalagi saat malam sedang merangkak menuju tengah malam. Secara sekilas, Ki Prana menjelaskan situasi masa lampau di kawasan itu, termasuk sosok yang pernah menghuninya. Dan salah satu sosok yang tertangkap mata batin Ki Prana adalah sosok berwujud raksasa. Kita saat ini ada di sebuah tumpukan batu yang kalau saya coba tadi melakukan pendeteksian, jadi ini adalah seperti sebuah bangunan yang dulu dihuni oleh, mungkin kalau bisa dibilang disimpulkan itu seperti raksasa. Penggambaran seperti binatang-binatang yang tadi sempat saya lihat di sini itu mungkin adanya seperti apa ya? Seperti ritual adat zaman dahulu di Minahasa ini. Tidak hanya yang bertubuh tinggi besar, penunggu lain berwujud binatang-binatang misterius. Bentuknya sangat ganjil karena tidak utuh sebagai binatang. Ki Prana memperkirakan sosok ini memang pernah hidup berdampingan dengan para leluhur di kesilaman. Jadi mungkin biasanya orang tua dulu di Minahasa ini biasanya melihat suatu kejadian itu melalui simbolik dari hati binatang. Ini penggambaran mungkin ribuan tahun yang lalu ini memang pernah hidup binatang-binatang seperti itu. Masih ada satu lagi yang ikut menghuni situs. Sosoknya membuat takjub. Setidaknya menurut Ki Pranalewu, parasnya memiliki kecantikan yang luar biasa hingga mendekati kata sempurna. Berambut panjang, berbusana adat Minahasa. Tapi apa yang terjadi ketika sedang menggambarkan sosok ini? Salah seorang penduduk setempat yang menemani tim penelusuran kesurupan. Ada satu perempuan, rambutnya panjang sekali di sini. Itu cantiknya luar biasa, kalau bisa dilihat seperti berbaju adat. Golok itu, Des. Pegang. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Bapak. Allah. Na'udzubika kalimatillah min syarri ma khalaq. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ibtil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajari wa sifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma sholli ala Muhammad ibtil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajari wa sifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Banyak fenomena yang tak terlihat yang lewat memberi energi gaib sangat kuat. Berpusat di tumpukan batu, energi metafisika itu memancar dari sosok-sosok yang hanya bisa dideteksi lewat mata batin. Munculnya tetua masa silam yang berusaha masuk ke tubuh Pak Pit adalah sinyal untuk tidak main-main di tempat ini. Ya tadi sempat saya mau coba jelaskan ya. Terus tiba-tiba ada seorang warga, tepatnya Bapak Pit ya, sempat kemasukan tetua. Seperti saya bilang, orang tua zaman dahulu yang mungkin waktu pada saat saya pengen menjelaskan tentang kejadian di sini, beliau ingin ikut bergabung. Mungkin ada penjelasan saya yang mungkin bisa diluruskan lagi oleh beliau yang tadi kemasukan ya. Di sini memang begitu banyak fenomenal atau energi-energi yang terkandung di dalam tumpukan-tumpukan batu yang luar biasa. Agar situasi tidak berlarut-larut dalam kecam masa silam, beberapa penduduk setempat berusaha melakukan ritual tertentu, semacam memanggil leluhur untuk hadir lewat sebuah proses mediumisasi. Tapi ya, Ini adalah mediasi Saran-saran untuk kami lebih pun sombong. mencari tahu tentang situs atau bangunan batu-batu yang ada di sini. lawas kasi opo. Setimani wan wae. Sige daket. Promo. Pese puyun manajak. Uyai wan Jakarta may mapapilit ng pamiuyay. Supaya ito yan ang pagagagaan. Poroti. Opo, sige daket biasa poroti. Timanuan wa tumalungtung. Beliau sudah masuk mediasi. Tetua pendiri kampung. pendiri kampung sini. Lewat semacam mediumisasi dapat diperoleh kejelasan tetua yang sejak tadi berusaha membuat kesurupan memang ingin memberi pesan. Ada segerombolan makhluk gaib yang sering singgah di kawasan itu. Pesan lain agar seluruh tim berziarah ke pusat pusara para leluhur. Patudian. Mereka suka datang singgah di sini. Para leluhur. Para leluhur ya. Ay, siapa sih?
Mangga Mas Opo. Terima kasih dah ke Topo. Nah, anu, patut tu biasa kami puyun. Oh iya po. Oh iya. Aki tampan ni Opo. Terima kasih dak. Terima kasih Ketua. Dia suruh kalau pulang mampir di tempatnya. Di DP Warungga. Di Di kuburnya. rumah ini, di kuburan. Dah di kuburannya itu Oh. Opo yang masuk di sini. Jadi gini, pada saat beliau ini kemasukan leluhur ya, konon leluhur. Tapi kalau misalnya diluruskan ini horin leluhur dari pendiri kampung Minahasa, Kampung Tumalungtung ini. kampung Tumalungtung. Tumalungtung. Seperti jadi tadi beliau sempat berpesan ke kita sebelum kita pamit pulang kita harus singgah ke makam beliau yang memang tadi sempat masuk di dalam tubuh Pak John. Tumpukan batu di situs Tumaluntung sejatinya bukan sekedar batu. Dalam terawang Ki Pranalewu, pada masa lampau batu-batu itu membentuk sebuah bangunan tertentu. Dari sinilah kampung Tumaluntung terbentuk, sehingga di tempat itulah para leluhur bersemayam. Ini dulunya berbentuk sebuah bangunan ya. Ini tempat singgah mungkin antara leluhur tetua-tetua zaman dulu di kampung sini, sehingga tempat ini bisa disebut tempat keramat. Kalau kita lihat lagi, ya ini dijadikan tempat ritualisasi atau tempat untuk meditasi. Penelusuran di situs Purbakala Tumaluntung akhirnya dilanjutkan dengan melakukan ziarah. Ini penting karena tidak ingin ada sesuatu yang terjadi setelah mendapat bisikan lewat proses mediumisasi. Ki Pranalewu memimpin doa-doa untuk menyempurnakan penelusuran mistik hari itu. إلى حضرتك المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح Assalamualaikum ya alika, assalamualaikum ya akhi kubur, assalamualaikum ya khodamul khodam, ya khodamul gaib, ya khodamul jasad. Ya Allah, ya Tuhan kami, padamu kami bersimpuh di dalam alam semestamu yang sungguh luar biasa ini. Bagi kami sudah banyak pencitraan, bahkan sesuatu yang dapat kita tangkap dan kita pelajari di tempat ini. Kami menjunjung tinggi akan ajas adat istiadat warga-warga setempat ini. Tidak ada yang perlu diperdebatkan dari seluruh proses penelusuran tim Ganjil Misteri ke Tumaluntung, juga akhir dari perjalanan yang kemudian menziarahi tempat leluhur bersemayam. Bagi Ki Pranalewu, itulah salah satu bentuk penghormatan kita pada masa silam. Ini adalah adat istiadat yang memang suatu budaya yang ada di Minahasa ini yang memang harus kita junjung tinggi juga. Banyak yang bisa dikuak dari situs di kawasan tua Tumaluntung, Minahasa. Banyak pula kisah yang memberi penyadaran tentang penting dan perlunya melihat masa lampau. Sebab dari masa lampau itulah masa kini bisa dijalani dengan baik, termasuk cara merawat peninggalan bersejarah. Inilah ganjil
yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.